Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan dari pembahasan buku yang kita akan kaji ini ya. Kemarin sudah kita terangkan ya dari urgensi ya, keutamaan seorang berpegang teguh dengan sunnah ini. Jadi kalau diterangkan di sini dia berpegang teguh dengan sunnah, sunnahnya bermana apa yang kita bahas ini? Berarti sunnah secara umum atau secara khusus? Secara umum kan? Iya. Jadi kalau bahasa lainnya di sini berpegang teguh dengan sunnah, maksudnya dia berpegang teguh dengan keislaman itu sendiri. Ya, dijelaskan di sini kiat-kiatnya ya, agar seorang itu kokoh di atas Islam ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, diterangkan di sini ya oleh Ustadzul Qarnain, itu ada sekitaran belasan ya dari kiat-kiat. Tapi kita ringkas ya, kita tidak terangkan semua dari kiat-kiat tersebut. Ya, di halaman dari 43 ya. Kita ada kiat-kiat untuk tegar di atas sunnah. Dari sebab atau di antara kiat yang seorang bisa tegar di atas sunnah, itu dia selalu bersama dengan Al-Quranul Karim. Ya. Selalu bersama dengan apa? Al-Quranul Karim. Dia pegang teguh Al-Quran yang merupakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diterangkan dalilnya, diantaranya adalah ayat di surah Al-Imran ayat 103 ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, bihablillah, tali agama Allah, maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Ada ayat yang lain lagi yang diterangkan seperti ayat di surah Al-Furqan ya. Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Diterangkan dalam surah Al-Furqan itu, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikianlah ya, kami turunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, agar mengukuhkan hatimu wahai Muhammad ya. Dan kami baca dia dengan tartil ya. Kami baca dia dengan apa? Dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Ada juga ayat yang lain di surah An-Nahl, diterangkan di halaman 51 ya. Nah, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, maksudnya dengan perantaraan malaikat Jibril dari Rabbmu. Tujuannya apa? Ya, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ketika dia pegang Al-Quranul Karim, maka dia akan kuat. Ya, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan dia mengajarkannya. Ini manusia yang paling terbaik. Dia belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran tersebut. Ya, mana mengajarkan Al-Quran itu banyak. Bisa dia ajarkan tajwidnya misalnya, atau dia terangkan penafsirannya ya. Atau dia jelaskan buku-buku yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, diterangkan di situ, ditafsirkan, ditadaburi. Mungkin di antara dari mana-mana seorang mengajarkan Al-Quranul Karim. Dia belajar dan dia mempelajari Al-Quran. Itu manusia yang paling terbaik. Baik.
Kemudian yang kedua dari kiat-kiat juga diterangkan di situ ya. Di halaman 53 ya. Seorang tegar di atas sunnah itu dia berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari bahasa sunnah di sini maksudnya hadis. Jadi tadi ada Al-Qur'an, yang kedua dia berpegang teguh dengan apa? Dengan hadis Nabi. Nah, ini dipadukan ya, Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Hadis. Ada ayat yang boleh bawakan di situ, diantaranya ayat di surah Al-An'am. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Mustaqiman, tidak ada bengkonya. Lurus. Maka ikutilah. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Dari jalan-jalan bid'ah, penyimpangan, sehingga kalian terpecah dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan tadi. Ada juga ayat yang lain yang diterangkan di situ. Ayat surah An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Nah, perintah siapa di sini maksudnya? Ya, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ila dzallatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Kata Nabi, telah dijadikan kerendahan dan kehinaan atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agama kita kan dimaklumi ya. Dasar pijakannya itu Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi terangkan dalam hadis, ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepanjang kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Contohnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipegang, Al-Quran dan hadis. Kalau bahasa lainnya Al-Quran dan Sunnah. Itu Sunnah bermakna khusus gitu ya, bermakna hadis. Baik. Jadi dari dua pijakan ya, atau dua kiat yang dengannya seorang bisa kokoh di atas Sunnah ini, di atas keislaman, dipegang Al-Quranul Karim, ya, berpedoman dengannya, mengamalkannya, ya, mentadaburinya, dan menjadikannya obat, ya, dia pelajari, dia ajarkan. Dan yang kedua, dia berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada ayat di surah Az-Zukhruf, jadi halaman 52 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika. Innaka ala sirati mustaqim." Berpegang teguhlah kamu, ya, dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Innaka ala sirati mustaqim. Sungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Perhatikan di sini kata para ulama, yang diwahyukan itu kan ada dua. Ada Al-Quran, ada apa? Hadis. Nah, di sini Allah perintah nabinya, fastamsik billadzi uhiya ilaika. Berpegang teguhlah dengan yang diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Itu Al-Quran dan Sunnah itu. Baik. Jadi dua kiat pokok ya. Kapan seorang dipegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga diterangkan di situ di halaman 57, yaitu memurnikan tauhid. Ya. Dimurnikan tauhidnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ketika dia kuat tauhidnya,
maka akan kuat keislamannya, akan kuat berpegang teguh dengan sunnah ini. Ya. Tauhid itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Permisalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Ini surah Ibrahim ya. Kata Allah, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberi perumpamaan, permisalan kalimat yang thayyibah, maksudnya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Akarnya itu sabit, tertancap kuat di bumi. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha. Nah, di mana pohon ini keajaibannya, perhatikan ya. Dia akan memberikan buah-buahannya setiap saat dengan izin dari Rabb-Nya. Ini pohon yang tidak ada musimnya. Itulah pohon tauhid. Tertancap kuat, bermanfaat setiap saat. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah memberi perumpamaan kepada manusia agar mereka menjadikan pelajaran dengannya. Makanya dari kiat juga yang ketiga ya, seorang agar dia kuat di atas sunnah, maka dia murnikan tauhid. Banyak cara dipelajari buku-buku tauhid. Sekarang kan kita ada kajian ya di masjid ini, ada silsilah akidah. Itu sebab-sebab yang dengannya seorang itu bisa dikuatkan ya, di atas agama ini. Tapi pada ayat yang lain lagi di situ diterangkan, masih di surah Ibrahim ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kuatkan, kokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, di kehidupan dunia dia dikuatkan oleh Allah, dikokohkan dengan keimanannya, tauhidnya, di sakaratul maut, di alam barzah, dan pada hari kiamat nanti. Itu buah ya dari tauhid dan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab-sebab yang menguatkan seorang hamba di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Baik. Ya, ada ayat-ayat yang lain lagi ya, saya bisa Anda baca di sini ya. Ada dibawakan di sini kisah-kisah orang-orang soleh di masa dahulu kala. Dari kisah Ashabul Kahfi misalnya, yang dikuatkan oleh Allah. Ya, ada kisah Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq di gua itu kan. Nah, ada kisah orang-orang yang beriman ya bersama Nabi SAW, itu para sahabat, di beberapa kisah dari perang itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mempunyai apa? Tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ini ringkasan saja ya, nanti kalau mau ingin lebih detailnya dibaca dari bukunya yang sudah dimiliki nanti ya, insyaallah taala. Kemudian dari kiat yang lain lagi, dari kiat yang keempat, ya di halaman 78 ya. Dari kiat yang menguatkan seorang hamba di atas sunnah ini, di atas Islam, yaitu dia mendalami ilmu agama. Dia mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ilmu sangatlah banyak, sudah sering kita jelaskan, kita uraikan. Nah, tapi yang pokok di situ seorang dia belajar dengan metode yang benar. Ya. Karena ilmu itu ada jalannya. Ilmu itu ada apa? Ada jalannya. Siapa yang menempuh jalan tersebut, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh jalan
untuk mempelajari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi ilmu itu jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ilmu itu ada metodenya ya. Ya. Dan para ulama dari masa dahulu kala, dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya hingga hari ini, mereka sudah menempuh jalan tersebut. Ya. Sudah menempuh jalan tersebut. Lihat kesimpulan dari ilmu yang dipelajari itu ada di halaman 87 ya. Dari ilmu-ilmu yang pokok yang kita pelajari. Ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang wajib ain dipelajari, ilmu pokok ya. Ini setiap orang harus belajar. Yang kedua ada yang namanya ilmu alat. Ilmu apa? Alat. Iya. Ilmu yang wajib ain itu ada 4. Diterangkan di situ ya. Yang pertama ilmu akidah. Ini wajib dipelajari. Ilmu tauhid kalau bahasa lainnya. Tidak boleh seorang dia jahil. Dia harus belajar tauhid. Kemudian yang kedua ada ilmu tafsir. Ya. Yang ketiga ada ilmu hadis. Dibaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ada ilmu fikih. Ada ilmu fikih. Ini ilmu yang wajib dipelajari ya. Ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu fikih tadi kalau mau dipasangkan ya. Ini dua ilmu ini yang sering dibutuhkan di tengah-tengah manusia. Ya. Kalau dia ingin perkuat lagi, dia kuatkan dengan ilmu tafsir dan ilmu apa? Hadisnya. Supaya lebih apa? Lebih kuat, lebih kokoh keilmuan seorang. Nah, setelah itu ada ilmu-ilmu alat. Diterangkan di situ ya, seperti bahasa Arab. Ya. Ada usul-usul itu kan, usul fikih, usul tafsir, ya, mustalah hadis, ya, ilmu tajwid dan seterusnya dari ilmu-ilmu Al-Qur'anul Karim. Itu di antara dari ilmu-ilmu ya. Tapi ini ilmu yang kedua ini dia sifatnya fardu kifayah. Sifatnya fardu kifayah, tidak wajib setiap orang. Siapa yang bisa masuk ke situ dia masuk. Ada keutamaan di situ ya. Ada keutamaan tersendiri ya yang tidak dimiliki oleh orang yang belajar hanya pada batasan fardu ain saja. Baik, itu kesimpulan dari ilmu yang wajib dipelajari yang dengannya seorang itu bisa kokoh, bisa kuat, berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah ini. Dan kemudian dari kiat yang kelima diterangkan di situ di halaman 89, yaitu menapaki jalan para ulama as-salaf. Menapaki jalan para ulama as-salaf. Ya. Jadi kalau ingin kuat, kokoh dalam agama, dia ikuti jalan para ulama as-salaf. Ya, siapakah para ulama as-salaf itu? Ya, itu kan sudah diterangkannya mungkin di majelis yang lain. Dia adalah Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi terbaik yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling terbaik. Ya. Itu diterangkan dalam hadisnya ya. Ya di halaman 94. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Ya. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah zamanku. Ya. Ini para sahabat ya. Kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. 3 generasi yang menjadi patokan, ukuran, barometer yang mendapat apa? Tazkiyah. Zamanku kata Nabi, yaitu Nabi dan para sahabat. Kemudian zaman setelahnya tabi'in, zaman setelahnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Ini para ulama salaf. Ya, kalau mau selamat, mau kuat dalam agama, ikuti mereka. Ya. Dan para ulama dari masa ke masa yang datang itu selalu kembalinya kepada 3 generasi ini. Ya. Ketika mereka baca Al-Quran, baca hadis, itu tafsirannya sudah ada semua. Dari tafsir sahabat misalnya,
dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu ya. Walaupun cara penafsiran itu kan nanti akan dibahas juga ya. Ada Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan ucapan para ulama salaf. Tapi seperti itu gambaran seorang ketika dia ingin kokoh di atas sunnah ini, di atas keislaman, ya dia berpegang teguh dengan apa? Dengan jalan para ulama salaf. Ya, dengan jalan para ulama as-salaf. Itulah agama yang murni. Dan salafi itu dia bukan kelompok. Ingat ya. Ini sering kita ulang-ulang ini. Salafi dia bukan kelompok. Bukan kayak HTI atau yang lainnya begitu. Ada pendirinya. Karena yang mendirikan salafi itu adalah Nabi SAW sendiri. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim kata Nabi SAW, ya, ittaqillaha wasbiri fa inna ni'mat salaf ana laki. Beliau berpesan kepada Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah, karena sebaik-baik salaf untukmu adalah aku. Jadi Nabi itu menamakan dirinya sebagai apa? Salaf. Ya. Demikian pula para sahabat, ya, mereka dikatakan as-salaf, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Dipahami itu ya? Jadi kalau mau cari pendirinya salafi itu tidak ada pendirinya. Pasti ujungnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Itu pasti ada pendirinya. Berhenti pada satu orang di situ. Yang zamannya sudah jauh dari zaman para sahabat. Dari kelompok-kelompok yang ada, itu pasti ada pendirinya. Ada pencetusnya di situ. Dari situlah lahir kelompok itu. Tapi kalau salaf, dia tidak ada pendirinya. Dia bukan organisasi. Ya, dipahami ya? Tapi dia adalah Islam itu sendiri. Ya, Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Mungkin baru berapa ini? Baru 5 ya dari kiat. Nanti kita akan sambung lagi insyaallah taala di majelis yang berikutnya. Nah, segera dari majelis kita. Jika ada kurang dimaafkan. Baik, kita akhiri majelisnya. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.